Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut menaikkan pujian syukur kita ke hadirat Tuhan. Tanpa terasa 13 minggu COVID ini melanda dunia. Begitu juga dengan kehidupan kita di Indonesia. Patut kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 7, berdoalah bagi kotamu, bagi negaramu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Saudara yang rindu untuk senantiasa Tuhan menjamah Indonesia, Tuhan menjamah negara ini, agar kita seberapa yang rindu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya rindu bersekutu di tempat ini, rindu menaikkan pujian kita ke hadirat Tuhan. Untuk itu kita mengingatkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Teristimewa hari ini, kembali kita diperhadapkan dengan perjamuan asa yang kudus. Marilah kita mempersembahkan tubuh roh jiwa kita untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, saya jemput kita semua sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Begitu juga anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Kita mau menghormati Tuhan, kita mau menghargai ibadah ini. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau
hari ini kami naikkan ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang di rumah-rumah Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia-Mu senantiasa memerintah di hati mereka Tuhan. Kau lingkupi dengan kasih-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kekuatan kami tidak seberapa, tapi Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami Tuhan untuk menghadapi segala COVID ini Tuhan. Dan satu kali kami tahu Tuhan, Kau yang akan menjamah Tuhan, Kau yang akan memulihkan kami Tuhan. Kau akan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan Tuhan Yesus bagi yang sakit, bagi yang lemah, supaya iman percaya kami tetap kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan Yesus, kami tahu penyertaan Allah menyertai kehidupan kami begitu sempurna. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, di dalam Kau ada kemenangan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau senantiasa melindungi dan menjaga kami Tuhan. Teristimewa sidang jemaat Tuhan yang ada di Kapuk ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Masih kita tinggal berdiri saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan di hadapan Tuhan. Tahun Yobel, haleluya. Tahun pembebasan, amin, haleluya. Bebaskan roh saudara, bebaskan iman saudara. Yang ada di rumah, tetap bersekutu dengan Tuhan, haleluya. Amin. Dengarlah sangkala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, akan tanganmu bebaskan lawan. Haleluya, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin, haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara dengarlah sangkakala, amin, haleluya. Tahun pembebasan bagi kita semua. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, akan tanganmu bebaskan lawan. Amin, haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin, haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. 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 Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tahun pembebasan bagi umat-umat yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah iman kita semakin hari semakin naik di hadapan Tuhan. Walau kiri kanan depan belakang kita mengalami hal-hal yang sulit, tapi kita yakin dan percaya
Anak-anak Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhanlah kekuatan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin. Amin. Haleluya. apapun yang kami harus hadapi Tuhan Yesus, penyertaan Allah senantiasa ada dalam kehidupan kami. Lindungan yang maha kudus ada melingkupi kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami harus berjalan Tuhan dalam lembah kekelaman, kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu senantiasa menopang hidup kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan lebih banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Menjadi pegangan hidup kita. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan,
penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Di tengah apapun keadaan yang harus kami hadapi Tuhan, satu hal Tuhan Yesus tanamkan dalam hati kami, dalam setiap iman percaya kami Tuhan, Engkau Tuhan Yesus tetap menyertai kami Tuhan, sampai kapanpun Tuhan. Apapun yang Allah izinkan kami hadapi tidak pernah melebihi batas kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah ibadah kami. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi satu dupa yang berbau harum dan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau rapi setiap kami. Biarlah Tuhan, kami boleh dapat mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kami menghadapi segala sesuatu yang harus kami hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hanya dengan kekuatan firman-Mu kami dapat tetap tinggal melangkah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga Tuhan apapun yang Engkau rindu kami dengarkan Tuhan saat ini Tuhan Yesus, biarlah Bapa yang baik, semua dapat tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara sekalian yang ada di gereja juga yang ada di rumah, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat, tetapi satukan hati kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama-Nya
dan sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, berapa kali saya katakan firman itu adalah hidupmu. Dalam Matius 5 ayat 34, Yesus sendiri mengatakan, semua yang kukatakan kepadamu adalah supaya kamu selamat. Tapi banyak kali kita hanya mendengar, tapi tidak menyimpan dan tidak melakukan dengan benar. Ya, mari kita lebih mengerti apa maksud Tuhan dengan firman. Tidak ada lain, hanyalah untuk keselamatan kita semua. Saya ajak kita membaca dalam Matius 11 yang sudah sering dari kecil kita dengar, tapi mari kita ulang untuk lebih mengerti, lebih mendalam, agar kita boleh sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30 kita baca. Saya baca ayat yang 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa saudara. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa saudara. Saya dulu membaca ini hanya membaca sebagai bacaan biasa. Tetapi bila saya renungkan mendalam, luar biasa, sungguh luar biasa. Sebagai Allah yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha kaya, mau turun tangan, mengulurkan tangannya. Marilah kepadaku. Kepada siapa dia tujukan? Hai orang yang berkuasa, hai orang kaya, hai orang cerdas. Justru tidak. Yang menyentuh hati kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kasih yang luar biasa saudara, tidak pernah kita temukan di dunia ini. Banyak kali orang mengeluh kepada saya datang kepada saudara saya, tapi tidak disambut. Dan yang kaya mengatakan, kalau susah saja datang ke sini. Kadang-kadang dia tutup pintu dan macam segalanya. Tapi Yesus luar biasa. Luar biasa. Kepada orang yang letih, lesu dan berbeban berat, dia mengulurkan tangannya. Coba bayangkan, marilah kepadaku. Luar biasa. Kasih yang luar biasa. Sudah menjadi ayat hafalan dari sekolah minggu. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti kasih Allah yang luar biasa itu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terjemahan baru, kelegaan kepadamu. Kalau kita baca bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan aku akan memberikan kesegaran kepadamu. Tetapi perjanjian lama saya lebih senang saudara. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Apa arti sentosa? Aman, sejahtera, makmur, tenang, damai. Luar biasa. Dia tidak sekadar memberikan pertolongan atau sekadar memberikan makanan, sudah pergilah, tidak. Ada jaminan yang ingin dia berikan, kesentosaan di dunia dan akhirat. Luar biasa. Saya kalau dulu saya baca ini, biasa sebagai bacaan biasa, tapi kalau direnungkan, luar biasa saudara. Itulah kasih Allah. Apapun yang dilakukan orang,
kasihnya tetap, tangannya tetap terulur, marilah kepadaku, tertuju kepada siapa saja. Kalau di dunia ini orang mengulurkan tangannya hanya buat yang dia senangi, mungkin kalau ada untung baliknya. Saya pernah merasakan dulu, waktu saya masih kuliah, ketemu dengan seseorang, orang kaya di Petojo, rumahnya ada kolam renang. Saya ke situ tanpa sengaja, mengikuti teman saya, mampir dulu kita. Ini ada urusan, saya mampir. Terus dia tanya, dari mana? Saya bilang, dari kota Sibolga. Dari mana? Dari mana? Di mana tinggalnya? Sudah bilang tinggalnya. Kamu punya nenek namanya siapa? Saya kasih tahu. Nenekmu itu sama aku saudara sepupu. Waduh, ada sukacita di hati ya. Orang yang kaya, ya tahun-tahun itu kejadiannya saya datang 61, kira-kira kejadiannya tahun-tahun 62. Jadi saya sudah 2 tahun di Fakultas Kedokteran. Apa katanya? Kenapa sekarang baru datang? Ya mana saya tahu. Sering-sering datang sini ya. Kata-kata sering-sering datang kemari. Ada satu sukacita di hati ya. Orang kaya, dulu saja kendaraannya Mercy. Di dekat Petojo situ ada kolam renang. Tapi saya tidak mumpung ya. Saya tidak pernah pergi. Saya kuliah terus. Tapi karena sesuatu sebab saya tidak bisa meneruskan kuliah. Karena adik mama saya yang menanggung biaya saya berhenti kerja di perusahaan Belanda. Hanya gara-gara SOPSI. Saudara tahu SOPSI? Itu ya. Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia itu berwarna merah. Artinya dipengaruhi oleh PKI. Jadi pada saat itu, pada zaman Bung Karno, mereka menunjukkan tanduknya. Jadi semua, saya punya om ini, ya, adalah seorang aktivis di gereja Katolik, tergeser. Dan mulai situ saya menderita. Ya. Ya, sebagai seorang yang sudah melihat warteg itu saja terus terang, saudara, saya ngiler karena lapar. Ya. Kalau uang saya Rp50, saya makan Rp25, setengah piring. Setengah piring dan 1 piring hampir sama. Makan pakai sayur, sana ada cabai, ada di sana ayam goreng, ada telur asin, ada tempe, tahu. Kalau yang itu bilang, kenapa tidak makan? Kurang enak badan. Sian ya saudara. Dan satu saat, sama teman juga, orang Sibolga juga, dia mau mampir ke sana karena dia ada sangkut pemilih. Saya datang, ketemu dia. Saya dengar kamu sudah tidak kuliah. Iya, saya bilang. Tapi mau bilang apa, sudah tidak ada biaya. Saya sudah pergi ke pimpinan universitas. Xiao Giok Chan namanya pimpinan dari Baperki. Dulu Trisakti itu namanya Universitas Baperki. Belakangan dirubah jadi Universitas Trisakti. Pada 98 berubah menjadi Universitas Trisakti. Saya sudah pergi menghadap dan saya dapat kemurahan, tidak usah bayar uang kuliah. Tetapi mau tinggal di mana, indekos di mana, makan di mana. Betul-betul dalam berapa lama itu saya jual buku-buku saya yang termahal-mahal. Ada satu buku. Buku ini cetakan Jerman dan berbahasa Jerman. Der Atlas das Menschen dalam bahasa Jerman, artinya anatomi tubuh manusia, ada 2 jilid. Saya jual itu, saya bisa hidup
sederhana 2 bulan. Itulah mahalnya buku itu ya yang saya sayang. Nah, tetapi ketika kenapa sampai ke kuliah marah-marah lagi? Saya bilang sudah tidak ada biaya. Saya pikir wah dibantulah ini biaya. Tidak. Jadi sekarang mau apa? Iya mau apa? Mau cari kerjaan saya bilang. Gampang kalau kerjaan. Saya ingat dia langsung berdiri mau angkat telepon. Istrinya bilang, masa malam-malam angkat telepon? Besok. Ya sudah. Kata-katanya ini. Enggak usah sering kemari. Nanti kalau sudah dapat kerjaan saya kasih tahu sama dia. Ini teman ini masih familiar. Nanti dia kasih tahu. Waktu masih kuliah disuruh sering-sering datang. Sesudah mencari pekerjaan. Jangan datang ke sini nanti dikasih tahu. Luar biasa. Terus saya enggak pernah ketemu, tidak pernah apa. Saya cuma tahu dia sakit. Waktu itu rumah sakit cuma ada Gatot Cipto Mangunkusumo. Saya dengar satu teman datang sama saya. Dia sakit, dia tanya kamu. Dia sakit, dia tanya kita. Dia pikir kita dokter. Tapi saya tidak pergi, akhirnya dia meninggal. Itulah hidup. Jadi saya kalau baca begini, saya ingat. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kesentosaan kepadamu. Luar biasa. Bukan sekadar aku akan berikan nasi bungkus. Tidak. Luar biasa saudara. Dan ayat 29 dia katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu adalah yang ditaruh di atas leher sapi. Kalau tarik gerobak ditaruh situ. Itu kuk. Ya. Gandar. Kalau orang pakai pikulan gandar namanya. Itu. Jadi harus mau. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dengar saudara, belajarlah kepada Yesus, bukan belajar kepada orang-orang pintar. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu yang Yesus katakan, ketenangan. Apa orang kaya itu tenang? Apa orang berkuasa itu tenang? Presiden, yang namanya presiden sudah tertinggi di seluruh satu negara. Tetapi bisa digoncang. Sebaik-baik apa juga presiden digoncang. Hanya karena kepentingan politik. Ya, kita lihat. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Ini yang saya bingung. Kita disuruh membawa beban, artinya melakukan perintah Allah dalam hidup kita. Dikasih contoh kuk, berat, memikul berat. Tetapi dia katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terlalu berat pengertian ini. Tetapi kalau kita mengerti betul-betul, kalau saja kita memikul kuk yang daripada Yesus itu dengan iman percaya kita betul-betul ringan. Karena bukan kita lagi yang memikul. Karena dia beserta kita. Karena kepentingan dia yang kita lakukan. Luar biasa saudara ya. Jadi kita mesti mengerti kalau dulu mana ada beban yang ringan. Tetapi demi kesentosaan yang dijanjikan itu memang dibandingkan dengan kuk yang kita pikul tidak ada artinya. Karena tidak ada kekuatan dunia yang bisa memberikan kesentosaan seperti yang ada di dalam sorga. Ya, jadi luar biasa saudara. Ya, kalau kita baca ini betul-betul membuat kita kasih Allah itu luar biasa. Yang dia mau berikan kepada kita luar biasa. Yang dunia tidak bisa beri. Tapi kenapa kita tidak tergerak? Itulah satu persoalan. Kenapa banyak manusia tidak tergerak? Karena tidak merenungkan mendalam
tidak mengerti. Rasul Paulus ini luar biasa. Hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Kenallah akan Allah. Mengenal akan Allah itu lebih mulia dari segala yang ada di dunia ini. Luar biasa. Karena apa? Rasul Paulus mengerti betul maksud arti daripada firman Allah ini. Sehingga dia mau meninggalkan semuanya. Kedudukannya yang dulu hebat, dia kemana selalu disertai oleh pengawal. Mungkin gaji juga besar. Dan semua orang takut sama dia. Dia katakan, semua kerugian dan semua adalah sampah. Luar biasa saudara. Hanya melihat janji ini luar biasa. Sering saya sampaikan saudara ya, jangan bosan. Aku tidak lagi menghiraukan nyawaku demi memperoleh Kristus Yesus. Itu betul-betul sudah mengerti saudara. Nah, sekarang kita ya yang Tuhan janjikan kesentosaan, kedatangan Yesus ke dunia. Kalau kita baca Yohanes 10, saya cepat saja saudara ya. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang membawa hidup yang berkelimpahan. Itu satu. Itu yang akan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Kedua, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Itulah yang mau diberikan. Betapa sejahteranya Tuhan kita, Yesus Kristus, di sorga sana. Damai sejahtera, itu yang dia mau berikan kepada kita. Dia mau tinggalkan kepada kita. Yohanes 14 ayat 27. Bukankah kasih yang luar biasa? Tapi kita dengar, kita baca, kita sepelekan, saudara. Ya. Jadi luar biasa kasih Allah itu ya. Banyak kali janji-janjinya itu. Ya, betapa baiknya Allah itu. Yang perlu kita perhatikan. Mengapa Yesus begitu sangat memperhatikan manusia ini? Siapakah manusia ini di hadapannya? Siapa? Yang jahat itu sudah musnahkan, tapi tidak begitu kasih Allah. Karena itu ciptaannya. Dia katakan berharga di mataku. Kita melihat manusia kalau bandel-bandel kita pikir habiskan sajalah orang itu. Tapi buat Tuhan tidak. Dia tetap sabar menanti supaya semua berbalik dan bertobat. Saya kalau bayangkan itu bukan main saudara ya. Berbalik dan bertobat. Tertuju kepada siapa saja. Orang jahat yang bagaimanapun. Tangannya terulur menunggu. Berbaliklah dan bertobatlah. Dia tidak pandang dosa apa. Ya, sering saya bawakan wanita pezina itu sudah dikepung oleh semua imam-imam, ya, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka bilang ini begini. Guru, dia itu pezina. Menurut hukum kita harus dilempar, dirajam sampai mati. Yesus katakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa di antara kamu, lakukan. Yesus tidak mau berlawanan, silakan. Tapi rupanya mereka, firman yang keluar dari mulut Yesus rupanya berkuasa merubah mereka. Mereka pikir semuanya pernah jatuh dalam dosa. Setelah semua pergi, Yesus datang kepada wanita itu. Tidak ada yang melempar kamu, tidak ada yang menghukum kamu, tidak ada. Apa Yesus menghukum dia? Dia seorang berdosa. Yesus bilang, pergilah, mulai sekarang jangan berbuat dosa. Luar biasa saudara, kasih Tuhan itu luar biasa.
Sekarang yang ingin saya sampaikan saudara, bagaimana kita datang ya memenuhi himbauan daripada Yesus, marilah kepadaku. Kita harus datang. Dia singgung di sini, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbuat. Kalau sekarang ada orang kaya bilang, ini ada virus COVID-19, mari datang ke sini. Semua berbondong-bondong datang bawa karung, bawa apa. Tapi Yesus tidak, marilah kepadaku. Nah, kedatangan kita ini dengan apa? Itu yang ingin saya bahas. Dengan apa kita datang ke hadirat Allah, ke hadapan Allah, dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan juga dengan kekayaan kita. Dengan apa kita datang? Yesus sudah tidak di surga, tapi ada Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dekat dengan Roh Kudus itu? Untuk dapat kita merasakan hadirat Allah. Sering kita berdoa memohon. Tapi satu hal yang penting kita perhatikan. Tuhan melihat apa kita, lagi-lagi saya bicara soal iman. Itu perlu kita perhatikan. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, ya sampai sekarang hal ini berlaku terus. Pada saat kita datang dalam doa kepada Tuhan, yang Tuhan lihat apa? Iman kita. Kedua apa? Kekudusan kita. Ketiga, kesungguhan hati kita, kerinduan kita. Bukan hanya permainan bibir dan mulut, tapi di sana ikut serta iman. Kekudusan harus kita jaga. Sehingga kerinduan kita. Kita sering menyanyi. Saya suka nyanyian itu. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Kalau rusa sudah haus, dia enggak peduli apa. Dia tidak lihat lagi kiri kanan ada singa atau apa, tidak. Dia kerinduannya. Adakah kerinduan kita kepada Allah? Sebagaimana yang kita nyanyikan, seperti rusa, dia tidak peduli apa-apa. Pokoknya sampai ketemu. Begitu juga kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, mau dalam doa kita, maupun dalam permohonan kita, yang penting pertama kali yang kita harus siapkan adalah iman kita. Berapa minggu lalu saya kasih tahu iman ini, ya, karena saya penting sekali, ya. Kalau kita rajin gereja juga tanpa iman adalah kosong. Berdoa tanpa iman kosong. Saya kasih contoh yang kecil saja. Ya, saya ingin kita melihat satu contoh yang kecil aja. Bagaimana seorang perwira, ya, kalau perwira itu bukan orang Yahudi. Waktu zaman dulu itu negara Israel itu, Yerusalem ibu kotanya, itu dijajah oleh Romawi. Jadi pasukan itu bukanlah orang Yahudi. Tetapi kita baca Matius 8 ayat 8, ya, mulai dari, kita baca saja ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, itu memang pusat tentara dulu di sana, ya. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Hambanya, pembantunya, bukan anaknya, bukan orang yang ini, tapi dia begitu menyayangi. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi kita lihat ketulusan yang bukan main, ya. Dia bilang,
Itu dia bilang, Yesus berkata kepadanya. Apa Yesus tolak? Tidak, Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira ini menjawab, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Karena dia menganggap dia bukan orang Yahudi. Ya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Iman yang demikianlah yang kita perlukan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Katakan saja sepatah kata, tidak usah datang. Ini rupanya perwira ini sudah pernah, sudah sering barangkali melihat mukjizat demi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dia percaya, melebihi percayanya orang Yahudi. Nah ini kita lihat ya, kita lihat ya, walaupun orang Yahudi tapi karena melihat, karena mendengar, bisa memiliki percaya yang luar biasa itu. Saya katakan luar biasa kenapa? Karena Yesus saja menjadi heran. Kita baca ayat 10, apa yang Yesus. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Luar biasa rupanya Yesus bisa heran. Nah ini juga satu bahan buat saudara semua. Kalau ada yang bilang bahwa Yesus setengah Allah, setengah manusia, itu salah. Dia utuh sebagai manusia. Karena dia bisa heran. Dia bisa nangis. Dia bisa takut. Waktu Getsemani, kalau bisa cawan ini, lalukanlah. Takut sampai keringat. Kayak butir-butir darah. Jadi banyak orang tidak membaca, dengar. Apalagi kalau yang menyampaikan pendeta besar, sudah langsung dipercaya. Tapi inilah yang penting. Kita melihat ya, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang manggil, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, di antara orang Yahudi. Enggak ada iman percaya yang demikian. Bahkan kalau bisa, Yesus ditangkap, dikurung, dibunuh. Tapi ini perwira. Jadi kalau melihat dan mendengar harus direnungkan mendalam. Iman yang membuat Yesus heran. Luar biasa. Berapa banyak dia berbicara di hadapan orang Israel. Tapi tidak ada yang dia. Katakan saja sepatah kata. Enggak usah datang, enggak usah sentuh. Iman demikian yang harus kita miliki. Kita sering minta kepada Tuhan. Jangan kita katakan, Tuhan datanglah engkau Tuhan. Taruh tanganmu di kepala saya. Memang siapa Tuhan itu? Kita harus katakan, Tuhan, saya percaya. Saya terlalu yakin Tuhan akan janjimu. Engkau tidak tinggalkan, tidak biarkan. Engkau akan menyertai. Bertumbuh dalam iman. Itu yang pertama kita butuhkan dalam kita menghampiri takhta Allah. Kedua, lebih baik saya baca dalam Mazmur 29, jelas dikatakan, kalau pertama tadi mengenai iman, kedua, kekudusan. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan menyadari Allah itu maha kuasa, maha melihat, maha tahu, maha hadir. Apa yang kita lakukan tersembunyi dalam kamar, Allah tahu. Bahkan apa isi hati kita, Allah tahu. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, ingatlah, Tuhan ampuni saya, kuduskan saya. Bukan datang di kaki pastor saya dulu Katolik. Kalau orang minta ampun dosa, berlutut.
Nanti pastornya bilang, dosamu telah diampuni. Tidak ada itu. Ya, jadi mesti mengerti. Kita coba baca dalam Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan dalam doa, periksa diri kita. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu menjadi tirai pemisah antara kita dan Allah. Cukup kita katakan, Tuhan saya menyesal, saya telah memaki-maki saudara saya telah merendahkan orang lain atau apa. Katakan kepada Tuhan. Pada saat itu juga, detik itu juga, bila kita ucapkan dengan penuh penyesalan dan kerinduan, pada saat itu juga diampuni. Luar biasa Tuhan kita itu. Jadi jangan asal berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Jadi dua hal, iman seperti iman perwira tadi. Sungguh-sungguh akan terjadi, itu harus ada di hati kita. Dan kita periksa diri kita, kekudusan. Nah itu sangat penting kita perhatikan ya. Nah, karena dalam Imamat 11 ayat 44-45 ya. Hendaklah kamu kudus, karena Allah yang engkau sembah itu kudus adanya. Imamat 11, 44-45. Jadi jelas sekali. Itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru 1 Petrus 1 ayat 16. Ini sering saya ulang-ulang ya saudara ya. Jadi supaya mengerti kekudusan itu sangat penting. Dan yang ketiga, kita harus, apa maksud Yesus mengatakan tadi di dalam ayat 29, apa yang dia katakan? Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jangan lagi belajar dengan yang tidak-tidak, tapi belajarlah kepadaku. Dan Yesus tekankan, ini yang penting, yang sering saya bawa. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jangan datang di hadapan Tuhan dengan gagah-gagahan. Ya, kadang-kadang saya dengar orang berdoa, ya Tuhan, kami hamba-hambamu Tuhan yang melayani pekerjaanmu Tuhan. Jadi mau minta upah. Seakan-akan kalau sudah hamba Tuhan, sudah pendeta, wah Tuhan perhatikan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Baca itu Matius 7 ayat 23. 22 mereka bilang, Tuhan, bukankah kami mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit? Wah, bukan main pelayanan mereka. Tapi Yesus katakan, pergilah kamu. Aku tidak kenal kamu. Mengaku sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, tapi Tuhan sendiri tidak kenal kamu. Luar biasa, saudara. Tiap langkah kita mesti jaga. Ya. Walaupun sudah di depannya PDT, PDM, PDP, jangan menganggap kita sudah masuk surga. Baca itu, saya kalau baca itu membuat kita menjadi berjaga-jaga. Luar biasa, mereka lebih hebat dari pendeta-pendeta. Mereka bisa bernubuat, mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Luar biasa. Tapi Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Mengapa? Karena tidak ada kekudusan dalam hati mereka. Pada saat mereka membawa nama Tuhan, mukjizat terjadi. Karena Tuhan tidak mau namanya disia-siakan. Tuhan akan jawab, orang itu sembuhkan. Tapi yang mengadakan itu cuma dipakai, tapi tidak diterima.
Kita melihat saudara ya, jadi yang penting ini kita harus perhatikan itu ya. Kita perhatikan semua. Jadi harus seperti Yesus, harus tetap belajar kepada Yesus. Jangan menganggap diri kita benar. Dan siap melakukan kehendak Yesus. Itu yang kuk. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jangan kita hanya mau menerima sentosa daripada Tuhan, tapi tidak mau mendengar perintah Tuhan, tidak mau melakukannya. Siapa kita ini? Datang memohon kepada Tuhan, tapi tidak mau melakukan tugas-tugas pelayanan. Tanpa kita memohon, kalau kita melakukan tugas-tugas pelayanan yang dibebankan Tuhan kepada kita, berkat sudah melimpah buat kita. Haleluya. Jadi kita lihat ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apapun beban yang kita terima. Jangan karena ini, karena itu, tidak. Saya banyak orang yang menganggap ya bahwa saya melakukan sesuatu tugas-tugas semuanya dengan motif keduniawian. Tapi biarkan, pandangan orang biarkan. Saya tetap mau melayani Tuhan. Sebab itu doa saya pada tahun 91. Ketika saya terbaring tidak berdaya rumah sakit itu, yang saya katakan, belum banyak yang saya lakukan demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan berikan saya hidup. Dan hidup itu saya pakai, bukan sekarang. Dari dulu tangan saya ini membuat kursi, apa semua saya lakukan. Saya turun di got-got ini. Semua saya kerjakan. Bukan karena upah. Bukan karena upah, saudara. Sewaktu saya menikah tahun 2002, ibu gembala kita ini baik. Ini Pak, taruh di dompet. Ini saya berbicara di depan dia. Saya bilang enggak usah. Karena apa tadi saya bilang sama siapa tadi, Hansen. Saya tidak kerja. Saya bekerja di satu perusahaan. Dari mulai kerja sampai tua begini kerja dan tercatat sebagai karyawan sampai umur saya 74 tahun. Tetap dikasih gaji walaupun saya tidak bekerja. Tahun 91 tidak lagi bekerja karena operasi tulang belakang. Tapi gaji jalan terus. Belum lagi saya ada mobil-mobil kir. Jadi saya tidak pernah terima tanya ibu gembala kita. Sampai 2011, 9 tahun aku tidak terima, aku kekurangan. Tiap bulan aku bersama ibu gembala dan pengerja pergi ambil gaji ke kantor. Tadinya diantar, tapi karena orang yang ngantar sudah berhenti, saya pergi. Belum lagi dari kir saya dapat. Iya kan? Tetapi berhubung karena pergaulan meluas dengan hamba-hamba Tuhan dan ya begitulah. Tolong dulu, tolong ini. Sehingga saya dikasih. 2011 ibu gembala kasih saya 500.000, bukan 5 juta. 500.000 untuk bantu-bantu teman-teman hamba Tuhan. Itulah hidup saya, saudara. Tapi pandangan orang lain, bicara orang lain. Banyak orang datang yang baik sama saya. Aduh, saya kasihan sama Om. Masa ada yang bilang begini? Kenapa memang? Biar saja mulut mereka mau bilang apa terserah. Tuhan Maha tahu. Pertanggungan jawab saya kepada Tuhan. Jadi mari saudara, mari kita datang.
waktu kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam kita berdoa, dalam kita memuji Tuhan, bahkan dalam kita beribadah, itu kuk, semua itu kuk, itu beban kita yang harus kita lakukan. Jangan 1 bulan, kadang-kadang saya melihat kok ibadahnya cuma 1 kali. Tapi saya kadang-kadang susah ya, sebagai hamba Tuhan itu susah saudara. Kalau kita tidak tegur, Yeskiel 3:18 bilang, dosanya tertanggung kepada kamu kalau kamu tidak tegur. Jadi serba susah. Jadi cara negor kita itu harus dengan mazmur ya. Ingat, Allah minta dia dihormati, ditakuti. Nah, kita melihat di situ. Jadi mari kedatangan kita melihat ya, itu penting sekali. Buang itu semua. Nah, di dalam yang saya mulai kata tadi, kita membaca di dalam Yohanes 5, kita baca. Yohanes 5 ayat 34 dikatakan begini, Yesus kata, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Jadi semua firman Allah itu supaya manusia diselamatkan. Mari kita perhatikan ini. Pada saat kita terima firman Tuhan, Yohanes 15 mengatakan apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Itu yang harus kita capai. Jangan kita bangga mengatakan Allah itu beserta kita. Maksud Tuhan tidak ada lain supaya Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Kalau kita di dalam Dia, semua firman itu keluar dari bibir mulut kita, dari perilaku kita, tutur kata kita, sikap kita. Itu yang diharapkan Tuhan dari kita. Nah, itu juga lah yang akan kita lakukan pada hari ini, perjamuan kudus. Tidak lain maksud daripada Tuhan. Dia mau ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Betapa kasih Allah begitu luhur, saudara ya. Mari kita persiapkan hati kita. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita mau masuk dalam perjamuan. Mari kita siapkan roti dan anggur, siapkan. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan nyanyian Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku
harus kita bina dalam diri kita. Ada kerinduan yang luar biasa, ada kehausan yang luar biasa untuk mendengar firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Pada saat dengan iman kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkat dari Allah melimpah kepada kita. Tanpa kita meminta, Tuhan tahu apa keperluan kita. Marilah setiap kita menyebut nama Tuhan, datang kepadanya. Mari dengan iman percaya kita, dengan kekudusan kita, dengan kerinduan kita kepadanya. Bukan hanya permainan bibir dan mulut. Mari kita nyanyikan lagi nyanyian ini dengan sungguh-sungguh. Aku datang dan ku bersujud. Engkau melihat keberadaan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau penuhkan kami ya Tuhan. Penuhkan kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Bukan dengan perkara-perkara dunia ini. Penuhkan kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu berkarya dalam kehidupan kami. Membentuk kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah kami ada di dalam hati-Mu Tuhan dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena dunia ini jahat ya Tuhan. Penuh ketakutan dan kepanikan Tuhan. Hanya di dalam Engkau ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kami rindu tinggal di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengadakan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, Engkau kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Dan pertetapkan hati kami Tuhan. Baik yang di rumah, baik yang di sini. Sesuatu akan terjadi di mana Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah terjadi persekutuan antara kami dan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Nanti saya minta perjamuan kudus dibagikan. Cintanya dan kasihnya
kita makan. Mari saudara berdoa masing-masing, minta kepada Tuhan agar hidup kita berkenan kepada-Nya. Apapun salah dan dosa kita, pada saat kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan ampuni kita. Kekudusan terjadi. Dari itu, mari kita memohon agar Tuhan mengampuni kita. Setelah itu, mari kita pegang roti. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita ambil cawan, kita pegang dengan tangan kanan kita angkat tinggi. Sebelum kita meminumnya, kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan betapa ku bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur. Bermulia
Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu. Kalau kami sudah makan dan minum perjamuan suci, inilah yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Lewat makan dan minum, kami boleh rasakan di mana kuasa hadirat Allah yang senantiasa boleh menguatkan kami, membangkitkan iman kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan di dalam hari-hari ini, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah, baik yang ada di gereja saat ini Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kami tahu Allah kami adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami menghadapi bermacam-macam masalah, persoalan sakit, penyakit yang ada merajalela di mana-mana. Tetapi kami anak-anak-Mu, kami orang-orang yang percaya kepadamu. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Allah kami adalah Allah yang tidak tinggal diam. Allah nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu Tuhan. Setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar pada siang hari ini, biarlah kami belajar. Apapun yang kami hadapi, kami pikul kuk itu dengan kekuatan yang dari Engkau, di mana Allah yang melepaskan, Allah yang menghancurkan semuanya dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih. Makasih kiranya lewat perjamuan ini kami boleh kuat, boleh tetap. Apapun yang kami hadapi, kami boleh melihat sesuatu yang Allah kerjakan. Pembelaan yang dari Allah itu nyata. Makasih Tuhan, makasih, segala pujian dan syukur kami naikkan padamu pada siang hari ini. Kiranya Allah yang memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah, baik yang ada di gereja. Berkati Tuhan rumah tangga kami, usaha pekerjaan anak-anak-Mu, kiranya diberkati oleh Engkau. Terima kasih, kami yakin Allah yang membela di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini kekuatan yang Allah kerjakan. Makasih, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu pada siang hari ini. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih sayang, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.